persamaan diferensial linear order 2 yang tak homogen. Tak homogen di sini berkaitan dengan ruas kanannya itu ya. Tadi ruas kanannya sama dengan 0. Sekarang ruas kanannya fungsi dari x, kx gitu. Nanti kalian diminta menentukan solusi khusus dan solusi umum dari persamaan diferensial linear order 2 yang tak homogen. Jadi kata tak homogen dengan koefisien konstanta itu bentuknya seperti ini. Kata tak homogen tadi terkait dengan ruas kanannya. Jadi di sini ruas kanannya tidak 0. Nah, lalu solusinya nanti akan terbentuk dari dua bagian. Yang pertama adalah solusi homogennya. Ya. Jadi persamaan homogennya tetap nanti kalian pecahkan, cari solusinya. Lalu tambahannya cari solusi khusus dari persamaan tak homogen. Solusi umumnya nanti jumlah dari dua itu. Kenapa homogennya tetap? Kan ruas kanannya tidak 0. Iya, itu tidak 0. Tapi kalau saya tambahkan solusi homogen, masukkan ke persamaan, maka dari YH ini tidak akan mengubah ruas kanan. Artinya ruas kanannya, kontribusi ke ruas kanannya ini 0. Ya. Jadi yang memberikan KX pada ruas kanan YP memang. Tapi saya bisa menambahkan YH sebagai bagian dari solusinya karena itu tadi, kalau saya tambahkan ruas kanannya akan tetap KX dari YP. Ya. Jadi solusi homogennya nanti tetap harus dicari. Bahkan pada kuliah berikutnya ada teknik di mana solusi khususnya YP itu diperoleh dengan memodifikasi solusi homogennya. Jadi dari solusi homogen kita lakukan sesuatu. Seperti tadi pada akar kembar, kalikan dengan X, ternyata solusi juga gitu ya. Nah, nanti juga ada teknik setelah dapat solusi homogennya, C1 dan C2-nya ini boleh diganti dengan fungsi dari X gitu ya. Tinggal dicari yang tepat. Tapi untuk sementara kita akan pelajari yang mudah dulu. Sebelum saya tayangkan slide berikutnya, lihat sekali lagi. Jadi solusinya akan terdiri dari solusi homogen dan solusi khusus YP. P-nya di sini singkatan partikular gitu ya. Saya nggak pakai K karena K-nya sudah dipakai untuk ruas kanan. Jadi persoalannya tentu bagaimana mencari YP. Kalau YH sudah tahu ya, tinggal cari YP-nya. Nah, ada satu metode yang mudah yang dikenal dengan nama metode koefisien tak tentu. Jadi caranya, idenya sederhana saja, yaitu ya coba-coba, ya trial and error, ya. Jadi trial and error itu satu metode yang lazim dilakukan ya, bukan hanya di matematik, bidang lain juga. Engineer bahkan mungkin banyak trial and error. Jadi cara coba-coba ini dilakukan tapi tidak sembarangan, dengan prinsip dan untuk K tertentu juga. Kalau K-nya polinom, maka tentu Y-nya wajarnya harus polinom juga. Turunan pertamanya, turunan keduanya akan tetap polinom, kombinasinya nanti akan mungkin menghasilkan polinom yang ada di ruas kanan. Kan nggak mungkin di ruas kanan polinom, sebelah kirinya kita coba dari sin dan cos atau ln, nggak mungkin kan, gitu ya. Jadi Y-nya harus polinom juga. Kalau K-nya fungsi eksponensial,
maka Y-nya juga mesti fungsi eksponensial dari kelompok yang sama, artinya pangkatnya sama. Kalau di sini F pangkat CX, di situ F pangkat CX. Yang beda adalah koefisien di depannya. Itu yang dicari. Yang ketiga, kalau cos dan sin bisa masing-masing bisa muncul sekaligus, karena cos dan sin itu saudara yang sulit dilepaskan. Anggap aja dua-duanya muncul. Di sini A kali, ini B kali, mungkin salah satu 0 sih. Tapi walaupun salah satu nggak muncul, tetap pemisalannya ini cos dan sin, karena sin bisa menurunkan cos bisa menurunkan sin gitu ya. Jadi A dan A kecil, C kecil, A kecil R, B kecil R, di situ itu semua yang diketahui, KX-nya kan diketahui. Di sini C-nya yang diketahui tadi, A ini yang tidak tahu. Di sini B dan A yang tidak tahu. Itulah yang disebut koefisien tak tentu. Jadi kita tugasnya nanti mencari nilai A pada kasus 2 atau A dan B pada kasus 3. Di sini tentu polinomnya derajat berapa dulu. Kalau derajat 10 ya nanti ada 11 koefisien ya dengan konstantanya. Jadi di sini akan ada koefisien yang harus dicari juga. Jadi pada masing-masing ini kasus ini nantinya akan ada koefisien yang harus karena itu metode ini dikenal sebagai metode koefisien pasang. Jadi pada awalnya belum tahu berapa, tapi akhirnya kita dapatkan. Nah kalau kasus lain gimana? Itu yang kita bahas nanti hari Jumat ya. Kasus lainnya nggak liar juga ya. Kasus-kasus tertentu yang masih bisa diselesaikan. Jadi KX ini dengan adanya KX ya persamaan diferensialnya bisa menjadi sesuatu yang sulit dipecahkan sebetulnya. Jadi ini kasus yang termudahnya. Oke, kita lihat satu persatu. Ini kasus di mana ruas kanannya merupakan polinom orde 1. Solusi homogennya udah tahu, ini yang tadi. Nah, untuk mencari solusi khusus, misalkan YP-nya AX plus B. Mengapa AX plus B? Kenapa orde 1? Karena ruas kanan orde 1. Ruas kanan orde 1, ruas kiri di situ lihat orde terendah. Orde terendahnya Y, orde 0, berarti Y-nya harus sama dengan orde Y harus sama dengan polinom di ruas kanan. Sekarang bayangkan kalau di kiri hanya turunan kedua, di kanan X, berarti Y itu harus polinom orde 3 dong. Turunkan 2 kali jadi orde 1 kan? Gitu. Jadi lihat turunan terendahnya. Kalau turunan terendahnya turunan pertama, bayangkan Y double aksen min 5Y aksen saja, nggak ada 6Y. Maka di situ Y-nya harus fungsi kuadrat. Naik 1. Karena di kiri paling rendah Y aksen. Di kanan orde 1, berarti Y-nya harus orde 2. Gitu ya. Oke, jadi ada hubungan antara orde polinom di ruas polinom ruas kanannya dengan orde dari si Y-nya. Kalau Y-nya muncul di ruas kiri, ordenya sama. Nah, di sini orde 1. Orde 1 tentu saja mengandung 2 konstanta, A dan B. Nah, mengapa udah jelaskan? Turunkan A, turunkan 2 kali 0. Jadi substitusikan ke sana, min 5A, ini min 5Y aksen, Y double aksen 0. 6 kali Y sama dengan X.
Bisakah kita mendapatkan A dan B? Bisa. Sekarang tinggal samakan koefisien dari pangkat yang sama. Yang mengandung X di sini 6A. Itu harus sama dengan X. Konstantanya min 5A tambah 6B harus sama dengan 0. Karena di kanan juga 0 kan, X plus 0 kan itu. Oke, jadi 6A harus sama dengan 1, min 5A tambah 6B harus 0. Sehingga dari sini diperoleh A sama dengan 1/6, lalu masukkan ke yang kedua. Di sini kotretannya nggak saya lakukan, dapat B 53/6. Tapi kalau kita lakukan A-nya 1/6 berarti min 5/6 pindah ke kanan, 5/6 bagi dengan 6, 5/36. Ya. Kalau ruas kanannya bukan X, X plus 7 gitu, ya berarti min 5A tambah 6B sama dengan 7. Ya. Kalau ruas kanannya 5X plus 3, berarti 6A sama dengan 5. Koefisien X-nya ini min 5A tambah 6B sama dengan 3. Tadi saya bilang 5X plus 3 ya. Jadi ini 5, itu 3. Nah ini 1 dan 0 ini, karena ini 1X tambah 0. Jadi samakan koefisien dari X pangkat yang sama. Ya. Konstantanya dalam hal ini di sana X pangkat 0 gitu ya. Jadi koefisiennya ya 0 dalam hal itu karena nggak ada konstanta di ruas kan. Oke, setelah dapat ini berarti si solusi khusus YP-nya itu AX plus B, saya tuliskan langsung di sini. Ini AX plus B, ya. A-nya 1/6, B-nya 5/36. Ini solusi homogen. Nah, bayangkan ketika ini disubstitusikan kembali untuk ngecek apakah ini berlaku, dari bagian yang dua ini itu akan berkontribusi 0 pada ruas kanan, ya. Lalu dari dua ini akan menghasilkan X pada ruas kanan. Jadi totalnya ruas kanan 0 tambah X. Dari dua suku pertama 0, dari dua suku terakhir X. 0 tambah X ruas kanan. Gitu ya. Nah, saya nggak memberi contohnya di sini, tapi saya harus memberi catatan tambahan begini. Kalau kemudian ditanya tentukan solusi khusus dari ini yang memenuhi syarat awal atau syarat batas tertentu, apa yang harus dilakukan? Ya substitusi, X sama dengan sekian, Y-nya berapa, X dengan berapa, Y-nya juga berapa, masukkan. Tapi hati-hati, substitusinya jangan di sini. Ini belum selesai. Ini belum solusi. Substitusinya setelah mendapatkan solusi umum yang lengkap dengan YP, baru syarat awal atau syarat batas disubstitusikan. Jadi nanti dapat C1 berapa, C2 berapa, gitu ya. Jangan di sini. Belum tuntas solusinya. Jadi kalau ada syarat awal atau syarat batas itu disubstitusikannya setelah mendapat solusi umum. Jelas ya? Nah ini solusi umum dari. Nah ini belum selesai. Silahkan kalian lanjutkan. Ada contoh garis miring latihan. Jadi sebagian kalian lanjutkan. Solusi homogennya udah diberikan, tinggal cari solusi khusus. Pemisalannya apa? A kali E pangkat X. Berapa A-nya? Gitu ya. Coba kalian substitusikan. Jadi solusi umumnya berarti ini semua tambah YP, tambah E pangkat X. Karena A-nya 1 kan tadi kan. Jadi
Oke, kita kerjakan sama-sama. Jadi misal si YP-nya itu A, E pangkat X. Tugas kita mencari A. Turunkan dulu A, E pangkat X lagi. Turunkan lagi A, E pangkat X lagi. Ini semua substitusikan. Ini jadi sama dengan berapa? 4 min 4 habis tinggal A. Jadi tinggal A aja ya. Betul? Dan ini harus sama dengan E pangkat X. Jadi dari sini A harus sama dengan 1. Jadi si YP-nya E pangkat X. Karena itu solusinya YH tambah YP C1 E pangkat C2X E pangkat 2X tambah seperti itu. Oke? Gampang kan? Nah, ini udah soal yang lain. Ruas kanannya diganti. Nah, coba. Berapa A-nya? Habis ya. Nggak ketemu ya. Dapatnya 0 sama 0 ya. Hah? 0 sama 1 gawat. 0 sama 0 lah. 0 sama 1 ya betul ya. Nggak ada yang memenuhi. Kenapa? Karena kan A kali E pangkat 2X kan bagian dari solusi homogen. Ya jelas nggak akan dapat. Dicemplungkan ke ruas kiri akan dapat 0 karena dia adalah solusi homogen. Nggak mungkin jadi E pangkat 2X. Terus gimana? Nah, saya agak meloncat di sini. Hal yang serupa kalian akan jumpai di sini. Ya, ini sama solusi homogennya E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 3X. Ya. Ini kan min 5 plus 6. Jadi min 2 kali min 3. Akarnya 2 dan 3 ya. Yang pertama tadi. Sebelum saya kerjakan yang itu, atau kalian yang kerjakan itu lagi ya, saya kerjakan ini, oke? Nah, YP, kalau saya misalkan ini nggak akan dapat A. Akan dapat 0,91. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari solusi homogen. Nah, terus apa dong? Idenya seperti dari akar kembar. Kalau ini nggak bisa, coba kalikan dengan X. Oke, ini saya yang kerjakan. Kalian yang itu. Karena apa? Nanti kalikan dengan X juga akan gagal karena X kali E pangkat 2X juga solusi. Kalian mikir apa yang harus dilakukan. Ya kan, matematik gampang ya. Begitu saya nggak ngasih tahu, tapi kalian bisa ngambil kesimpulan kan. Ini apa turunannya? Turunkan 2 kali 2A, dari sini 2A juga. Jadi 4A. Oke? 4A-nya termasuk dari sini. Tinggal yang ini 4A X. Oke, ini semua substitusikan. YP min 5 YP aksen plus 6 YP
Ini menjadi apa? Ini kali 6, ini kali min 5, ini kali 1, kira-kira gitu. Yang mengandung X dari sini 6A, 6A min 10A, berarti min 4A, min 4A tambah 4A, 0. Oke, bagus. 0 kali X kali E pangkat 2X. Sekarang yang tidak mengandung X, min 5A, 4A, min A. Oke, min A E pangkat 2X. Dan ini harus sama dengan E pangkat 2X. Jadi A harus sama dengan min 1. Ketemu. Yang mengandung X-nya 0 ya. Untung kan di ruas kanan nggak ada. Tapi memang begitu gitu. Jadi pengalian dengan X itu triknya di sini. Jadi si YP sama dengan min X E pangkat 2X. Nah, jadi solusinya Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 3X min X kali E pangkat 2X. Ini tambahannya. Nah, contoh yang diberikan di papan tulis itu mungkin nanti saya tambahkan juga lah buat kelengkapan. Ini adalah langkah selanjutnya. Pemisahan A kali E pangkat 2X gagal, A kali X E pangkat 2X juga akan gagal karena dia juga solusi homogen. Nanti akan dapat 0 minus 1 juga. Jadi tadi kalian udah nebak, kalau gitu kalikan X kuadrat. Memang begitu triknya. Silahkan ya, kalian coba. Mungkin ya kalian coba, kalian ini tinggal soal kok. Saya kira kalian cobalah AX kuadrat, cepet kok. Nanti dapat A-nya berapa. Demikian juga kalau cos atau sin ya. Nanti kalau cos nggak bisa, X kali cos X. Sin nggak bisa, X kali sin. Maaf, untuk cos dan sin harus pasang, jadi X kali cos tambah sin gitu ya. Mudah-mudahan nggak banyak ketemu yang begitu. Tapi kalau ketemu, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Oke, ketemu setengah. Jadi setengah X kuadrat E pangkat 2X gitu ya. Oke, nggak ada yang lain hasilnya. Jalu? Belum ya. Setengah juga. Oh, min setengah kali. Benar ya? Ah, ini tolong bener, lihat Jalu setengah bener berapa sih? Benar? Ya. Dapat nggak? Oke, setengah X kuadrat E pangkat 2X ya. Nah, ini soal yang pertama, kalian perhatikan ini tak homogen, lalu ada syarat apa ini? Awal. Syarat awalnya nanti substitusikan setelah lengkap solusinya ya, solusi umumnya diperoleh. Cari C1 dan C2 nya. Kalau cepat aja karena tadi Nancy tanya, ini yang orde 1, tapi di sini cuma Y aksen yang terendah. Berarti Y-nya apa? AX kuadrat. Oke, kita cari ya. Solusi homogennya apa? Nomor 1 itu solusi homogennya apa?
R kuadrat min 4R. Jadi R-nya 0 atau 4. 0 berarti C1 saja, 4 berarti C2E pangkat 4X. Ya. Nah, JP-nya kita misalkan, karena ini order 1, di sini terendah order turunan pertama, jadi Y-nya harus fungsi kuadrat. Naik 1 derajat. Tambah C. Perlu nggak tambah C di sini? Perlu, tapi C itu bagian dari solusi homogen. Jadi ini nanti nggak akan, nilainya akan bebas. Lihat aja nanti ya, kita lihat. YP aksen 2AX tambah B. Berarti turunan keduanya 2A. Ini substitusikan YP aksen min 4YP. Maaf, YP double aksen min 4YP. Berarti 2A min 4 2AX tambah B. Bukan C-nya nggak muncul kan? Harus sama dengan X. Ya, ini diketahui sama dengan X. Berarti berapa? A-nya min 8A harus sama dengan 1. 2A min 4B sama dengan 0. Berarti A sama dengan min 1/8, dan dari sini masuk ke sini jadi dapat B. Kalau A-nya min 1/8, B di situ setengah A ya. Setengah A kan, min 1/16. Betul? Jadi si YP ketemu sama dengan min 1/8 X kuadrat min 1/16 X plus C-nya bebas, tapi nanti bergabung dengan C1. Jadi ini sebetulnya nggak perlu tadi ya, karena nggak dapat juga. Jadi Y sama dengan C1 tambah C2 EPA 4X min 1/8 X kuadrat min 1/16 X. Itu. Nah, sekarang baru Y0 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan C1 tambah C2. Oke, itu satu persamaan. Belum bisa dicari C1 dan C2. Y aksen 0. Nah, Y aksen dulu turunkan di sini. Y aksen sama dengan 4C2E pangkat 4X min 1/4X min 1/16. Y aksen 0 sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 4C2 min 1/16. Jadi dari sini dapat C2. 7/16 dibagi 4, 7/64. C1 berarti min 7/64. Masukkan ini semua ke atas ya, masukkan ke sini, dapat solusi khusus yang dicari. Oke? Ya. Iya, maksudnya 17. Kurang 1. Tadi ngomongnya rasanya 17, tapi nulis aja. Oke, itu tandanya udah harus selesai. Yang lainnya dicoba. Ada yang kedua ini sin. Ingat kalau sin pemisalannya apa? A cos X tambah B sin X. Jadi walaupun itu sin, tetap harus cos, ada cosnya. Karena si cos nanti berkontribusi di sini, turunan cos kan sin. Ya? Oke, yang lainnya. Ini gimana?
Cari satu persatu. Anggap ini nggak ada, cari YP pertama, YP1. Anggap ini nggak ada, cari YP yang kedua. Nanti jumlahkan. Atau mau sekaligus, A kali E pangkat 2X tambah, ini ordinal, berarti ordinal juga. Jadi A kali E pangkat 2X tambah B. Cari B yang tepat. Tapi udah ketahuan B-nya harus 1/4. Karena Y aksen nggak akan 0, Y double aksen juga akan. Kalau ini tambah X, nah baru seru ya. Tapi nggak susah, samalah seperti itu. Oke.